Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang struktur ruang dan interaksi desa dan kota. A. Struktur ruang desa dan kota. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan, prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 1. Struktur ruang desa. A. Pola permukiman. Pola permukiman terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pola terpusat, 2. Pola tersebar, 3. Pola linear atau memanjang, 4. Pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. B. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pertanian secara berpindah. Pertanian secara berpindah yaitu pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti contohnya pertanian yang dilakukan di daerah perbukitan. 2. Pertanian menetap. Pertanian menetap yaitu pertanian yang dilakukan di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah tempat, contohnya pertanian yang dilakukan di daerah. 2. Struktur ruang kota. A. Teori konsentris. Tipe penggunaan lahan yaitu 1. Daerah pusat kegiatan, merupakan pusat semua kegiatan sosial, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. 2. Zona peralihan, merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas kota. 3. Zona perumahan, para pekerja ini banyak ditempati oleh para penghasilan rendah. B. Teori ketinggian bangunan. C. Teori sektor. D. Teori inti ganda. 3. Pola ruang kota. A. Pola sentralisasi. Pola sentralisasi merupakan pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah kota yang cenderung mengelompok pada suatu lokasi utama. B. Pola desentralisasi. Pola desentralisasi merupakan pola persebaran penggunaan lahan ruang wilayah. C. Pola nukleasi yang cenderung. Pola nukleasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola penyebaran sentralisasi. D. Pola segresi. Pola segresi merupakan pola persebaran yang saling terpisah berdasarkan pembagian aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. 4. Pembagian wilayah kota. A. Kota berdasarkan segi fisiografis. B. Kota berdasarkan segi ekonomi. C. Kota berdasarkan segi sosial. D. Kota berdasarkan segi teknologi. D. Interaksi desa dan kota. 1. Faktor terjadinya interaksi desa dan kota. A. Wilayah yang saling melengkapi. B. Kesempatan melakukan intervensi. C. Kemudahan perpindahan ruang. 2. Bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. A. Kerjasama antar penduduk. B. Penyesuaian terhadap lingkungan. C. Persaingan fasilitas hidup. D. Asimilasi. 3. Timbal balik interaksi desa dan kota. Desa dan kota sama-sama saling membutuhkan, di mana desa membutuhkan kota untuk mengolah bahan baku yang telah dihasilkan dari desa, dan kota juga membutuhkan desa sebagai penghasil bahan baku untuk mencukupi kehidupan masyarakat. 4. Dampak interaksi desa dan kota. A. Dampak positif. 1. Meningkatkan pengetahuan penduduk desa. 2. Tersalurnya hasil-hasil produksi di perdesaan. B. Dampak negatif. 1. Terjadinya pengaruh kebudayaan dari kota ke desa yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. 2. Munculnya daerah-daerah kumuh akibat dari makin banyak pendatang. Itulah penjelasan dari struktur ruang dan interaksi desa dan kota. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.